Sorry ass DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman dalam memandang dunia otomotif. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang perburuan yang ketiga. Nah, perburuan yang ketiga ini kemarin sudah sempat sampai ke survei ya, karena kebetulan barangnya dekat, ada di rumah, dekat dengan rumah di Mojokerto itu ya, di area Mojosari. Nah, kemarin itu kayak di foto itu barangnya bagus ya, kayak warna hitam, tetapi ketika saya datang ke sana ternyata warnanya biru dongker. Bagus sih, mulus, tetapi ada pertanyaan yang membuat saya janggal ya. Ini pajak hidup, surat Mojokerto juga tidak telat pajaknya, panjang sampai 2026. Kemudian harganya ini di bawah standar beberapa DX yang saya survei. Itu yang saya survei secara online, secara WA, secara japri di Facebook gitu ya. Ini harganya di bawah standar itu. Nah, saya bertanya-tanya, biasanya di harga 17, 14, 15 itu kondisi biasanya telat pajak 1 kali, 2 kali gitu ya. Nah, tapi ini Kenet kemarin bisa 14 tetapi pajak hidup gitu loh. Nah, ini kan saya tertarik, tetapi perburuan kemarin itu cukup melelahkan. Melelahkan kenapa? Karena sebenarnya ya bukan karena lelah secara fisik gitu ya, tetapi lelah secara batin. Nah, kok bisa lelah secara batin? Karena saya menunggu orangnya kemarin ini kan kebetulan tanggal 17 Agustus hari libur ya. Sepertinya orangnya ini jalan-jalan gitu loh. Saya tunggu, katanya pulang jam 4 sore. Jam 4 sore saya WA lagi, ternyata belum pulang sampai maghrib lah. Pada titik itu saya sudah mungkin gak jodoh kayaknya dengan si Corolla DX ini, si biru ini. Tapi sebelum pulang, karena kemarin itu kan saya ke bengkelnya teman saya yang saya titipi si Kiko itu ya, di Piton Jaya. Nah, itu akhirnya mau pulang kan jam 8 malam mau pulang, tapi saya telepon dulu nyambung. Akhirnya saya meluncurlah ke sana. Nah, secara cat memang bagus ya, secara cat bagus, audio bisa, AC bisa. Ya. Mesinnya juga oke, tapi banyak rembesan di mesinnya. Kemudian di gardan itu rembesannya cukup banyak. Yang di gardan, kalau di mesin cuma rembes tipis-tipis, agak ngasap, ngebul dikit gitu. Nah, saya perkirakan nanti kalau ganti paknya itu akan menjadi kering. Nah, nggak ada masalah. Tetapi ketika berlanjut ngecek body, ternyata setiap titik ya, pintu kiri ada kropos ya, nggak banyak sih, tapi 1 titik lah. Di titik itu di tempat yang sangat terbuka gitu loh ya, itu mengganggu sekali pemandangannya. Kemudian pintu kiri depannya juga seperti itu. Kemudian saya cek di pintu kanan, kiri, yang kanan, yang depan dan belakang juga ada kroposnya gitu. Waduh, ini kok banyak sekali kroposnya. Kemudian saya cek secara teliti, hampir setiap bagian itu ada kroposnya. Di spakbornya ada, kemudian belakang itu ada bekas ya, spakbor tadi ya agak besar. Jadi 4 titik lubang bautnya itu belum ditutup gitu ya. Akhirnya saya buka bagasi belakang, kroposnya juga ini lumayan banyak titik-titiknya, nggak besar sih.
tapi ada beberapa titik gitu. Sebenarnya memang ketika dipertimbangkan dengan harga sekian, pajak hidup itu sesuatu yang sangat wajar ya. Akan tetapi saya mengupayakan perburuan kali ini tidak begitu banyak PR-nya, nggak begitu banyak perawatan body. Kalau PR di pajak, saya rasa itu kan cepet dia penanganannya, karena ketika kayak si Kiko kemarin itu tahap yang paling lama restorasi Kiko itu pada tahap body. Sampai sekarang ini kan tahap bodinya belum selesai. Nah, sedangkan untuk upgrade di bagian-bagian yang lain, kemudian upgrade kaki-kaki, kalau bagian mobil Cikiko itu kan cepet gitu ya. Saya ganti power steering itu juga nggak lama. Nah, kalau body penanganannya ini cukup lama, maka dari itu saya memilih untuk tidak jadi mengeksekusi atau mengiyakan beli si DE, walaupun dia pajak hidup, cat masih bagus gitu ya. AC dingin ada, bionya, semua perlengkapannya, aksesorisnya itu sip ya. Tetapi nggak bisa. Lampu depan kita coba nyalakan nggak bisa. Nah, jadi semakin banyak PR-nya, walaupun teman saya karena dia orang bengkel, siaplah menangani itu semua, tetapi kan tetap juga PR, nanti butuh waktu, nggak bisa langsung dipakai. Akhirnya saya memutuskan tidak test drive kemarin. Itu tandanya ketika tidak test drive ya Kak, tandanya tidak begitu berminat atau tidak masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, kalau saya berminat maka saya test drive gitu ya. Jadi teman-teman kalau ngecek sebuah mobil jangan sampai tidak test drive ya. Perlu test drive itu, karena test drive itu nanti bagaimana performa mesinnya gitu ya. Itu biar tahu kemudian bagaimana kondisi kaki-kakinya, apa yang kurang nyaman ketika mobil diajak jalan. Nah, dengan begitu kan nanti teman-teman bisa merasakan, teman-teman bisa tahu. Nah, tapi kalau ndak di test drive ya itu nggak bisa, karena harus ada experience-nya bagaimana teman-teman itu menyatu dengan mobil ya. Nah, lantas memilih mobil tua kalau seperti yang telah saya lakukan kemarin itu sebenarnya juga nggak bagus. Mengapa? Karena yang namanya mobil tua pasti ada karat di mana-mana. Akan tetapi saya punya pertimbangan sendiri kenapa tidak mengeksekusi, karena nanti saya butuh untuk harian ya, saya butuh untuk pulang pergi Mojokerto Surabaya gitu ya. Jadi saya memilih mobil yang ready ya, tidak ada BR lagi, siap pakai. Nah, ya mungkin memang karena spesifikasinya mobil harga 10 jutaan, jadinya perburuannya agak lama gitu ya. Ini akhirnya saya membuat list baru lagi. Kemarin mencoba pokoknya mobil apapun lah ya. Akhirnya tidak saya lepas dari 4 target perburuan kemarin: Forza, kemudian Civic, Starlet, dan juga Corolla DX. Nah, jadi saya memperlebar yang penting di harga 10 jutaan. Nah, kemarin saya mencoba kontak Mazda 323 Interplay yang ada di Purwodadi. Nah, itu sepertinya orangnya siap untuk disurvei ketika malam hari sepulang kerja. Nah, kemudian nanti saya juga ada agenda ngecek mobil Corolla DX warna merah. Rencananya nanti akan mungkin saya posting setelah video ini ya. Itu ada Corolla DX telat 3 kali plat AG. Nah, ini perburuan selanjutnya akan saya infokan bagaimana hasil perburuannya ya. Ini masih menanti Corolla DX dan juga Mazda 323 Interplay. Kalau mobil Mazda 323 Interplay ini secara
fitur itu lebih canggih gitu ya. Banyak fitur-fitur kayak dashboard itu sudah digital gitu ya. Ada power steering, kemudian cakram depan belakang. Lah ini kan cukup menarik. Plat kemarin plat Mojokerto kebetulan tetapi mati 2022. Semoga saja matinya pajak itu di 2022, bukan mati plat 2022 tetapi pajaknya nunggak panjang gitu ya. Nah kalau begitu ini agak repot. Kecurigaan saya di sana orangnya nggak begitu aware sih, nggak welcome banget orangnya, balesnya itu ala kadarnya gitu saja. Nah ini mungkin ketika nanti saya mencoba memberi detailnya, ketika ada kejelasan mungkin akan saya pantau, tapi kalau nggak ada kejelasan mungkin saya tidak jadi meluncur ke Mazda Interpleo. Jadi itu saja info update perburuan mobil 10 jutaan. Semoga teman-teman setia menanti perburuan-perburuan selanjutnya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data dulu.